I just want to ask, is there room for collaboration with BUMN or BUMD with regards to people development, and what sort of possibility are they? Gitu. Menurut saya sih Coach Rene beyond people development ya, harus ada kerjasamanya. Company all corporate private sectors itu harus ada kerjasamanya. As easy misalnya Unilever percaya dan mendukung semua kegiatan yang just to untuk mempermudah. Ada 17 pilar United Nations namanya SDGs, Sustainable Development Goals. Untuk eradikasi kemiskinan, meniadakan kelaparan, meningkatkan kesehatan dan well-being, meningkatkan pendidikan, gender equality, environment, lingkungan, dan lain. Itu banyak sekali. Jadi semua inisiatif pemerintah itu pasti didukung oleh salah satu dari 17 SDGs itu. Dan semua private, bukan semua lah, kebanyakan private sectors yang besar itu embrace that SDGs. Kalau belum, then the role of pemerintah dan BUMD itu mencari tahu bagaimana sih kita mempunyai kesamaan visi di hal-hal yang kita ingin bekerja sama. Karena kalau misalnya ingin meningkatkan economic growth, ada SDGs juga ada ingin meningkatkan economic growth gitu. So I think di antara sektor swasta dan sektor pemerintah kita harus mulai kolaborasi, mana yang bisa bekerja sama gitu. Coach Rene, menurut saya beyond people, menurut saya karena people ada very small komponennya aja sih menurut saya. Oke, thank you Chief Willy. Ini there's one I noticed di chat, ada my good friend Noki ya, yang solehnya luar biasa. Dia kerja di Grab dan dia bilang gini, saya memperhatikan similarity-nya Pak Wija dan Pak Willy itu sama-sama menggunakan world class consultant. Saya yakin dia ngomong ini karena dia jebolan world class consultant juga gitu ya. Jadi emang udah terbaca, tapi I think he has a very good question for both of you. Noki, go ahead. Ya, thank you Rene. Videonya mana? Lagi nidurin anak. Ya Allah, maaf ya Allah. Thank you. Alright, Zai, thank you sebelumnya, thanks for the time. Chief Willy dan juga Pak Wija, ini kan kelas kakap semua lah. I've been in Unilever as well. Berapa kali lah bolak-balik situ ya, for some projects di situ. So very kenal banget deh sama, kalau tadi Rene sempat bilang orang-orang Unilever tuh ya sebagai klien saya pun mereka tuh yang paling asik lah, paling gampang untuk tektokan, sharing ideas. Itu orang Unilever, that's my top client lah. I'm the most comfort one to having client with Unilever gitu ya. Nah ini mau tahu aja nih dari masing-masing, if you were in BUMD shoes, might as well. Kalau Pak Wija in Unilever shoes gitu ya, kira-kira what's the gift or feedback that you can give to them gitu loh. Nah itu aja sih Pak. Terima kasih. Hanya world class consultant banget deh, Masya Allah. Thank you Rene. Brilliant question, thank you. Gimana Pak Wija, Pak Willy? Pak Wija silakan. Ya, bisa diulang questionnya, saya mungkin misunderstood tadi. Karena nggak terlalu jelas. Noki? Pak Noki. Yes. Kalau Pak Wija bertukar sepatu dengan Pak Willy. Iya. Gitu. Yes. Is there any input or feedback yang Pak Wija bisa kasih untuk Unilever gitu ya? Oke. Ya, kalau saya dalam posisi Unilever gitu ya, kira-kira apa yang harus saya lakukan lebih gitu ya untuk society gitu ya. Tapi gini ya, hampir di setiap bencana, termasuk kemarin krisis pandemi, itu Unilever selalu hadir pertama gitu. Bahkan terkait dengan apa yang dilakukan DKI ya, DKI adalah satu-satunya provinsi di mana sejak awal tenaga kesehatan itu disiapkan hotel dan antar jemput.
Itu yang pertama. Yang mereka tidak punya rumah yang accessible dari rumah sakit itu 100% di-provide, hotel sama fasilitas antar jemput. Dan Unilever datang ke kami dengan membawa sabun, shampoo, antiseptik, semua itu. Jadi walaupun kami men-serve nakes-nakes itu, tenaga kesehatan itu, tetapi sabunnya ada yang provide, ininya ada yang provide, kadang-kadang ngirim ice cream gitu ya. Walaupun hampir expired gitu ya, tapi masih bisa dipakai. Thanks for being honest, Pak. Tapi to be honest, itu juga yang saya tunggu-tunggu loh, Pak, kalau saya di Unilever. Pak Willy, itu very smart. Karena kalau Bapak ngasih yang expired-nya masih jauh, mungkin dijual itu. Keren. Yang terima. Tapi waktu saya masih di kantor Wapres ya, sebagai staf khusus bidang ekonomi, kan banyak itu inisiatif membersihkan bumi dari sampah plastik gitu ya. Unilever selalu di depan. Jadi menurut saya apa yang dilakukan Unilever ini untuk society menurut saya patut ditiru oleh perusahaan-perusahaan lain. Even Unilever is more generous than sebagian besar BUMN gitu ya. Oke, Pak Iu udah pamit tadi. Jadi kita boleh ngomongin mereka. Jadi itu ya. Tapi kalau apa yang harus dilakukan untuk society, yang menurut saya sih keep up the good work. Ya, keep up the good works. Kemudian invest more in Indonesia gitu. I have an idea, Pak Wija, kalau boleh ya. Kan I'm helping you out, I'm helping you as well gitu. Jadi kita kalau boleh pinjam beberapa talent gitu dari Unilever ya, and di on loan gitu. Tutus minta aku pinjam Mbak Tutus gitu ya for a year. Dia tidak keluar dari Unilever tapi di secondment kan. Ya, we have certain needs on that gitu. Kalau boleh that would be super awesome sih Pak Willy. Ini disampaikannya di depan publik ya. So nanti kalau kemudian suratnya beneran datang, so you know what. Jadi saya ingin bikin lebih jelas lagi apa yang disampaikan oleh Pak Rene. Kita sedang membuat BUMD Academy, gitu ya. Ya sebenarnya lebih tepatnya BUMD University, gitu ya. Ini training ground untuk semua eksekutif, talent di BUMD, dan tidak tertutup kemungkinan BUMD di luar Jakarta atau swasta atau BUMN, gitu ya. Nah, yang disampaikan Pak Rene tadi itu begini kira-kira. Pak Rene itu akan jadi CEO BUMD University itu. Wah, udah formal ya Pak, udah formal. Beliau itu membutuhkan partner-partner seperti Unilever gitu untuk melakukan edukasi, workshop. Kalau perlu gitu ya, tim-tim andalan dari BUMD ini tour of duty ke Unilever supaya mereka melihat ini loh company yang sesungguhnya itu loh, yang world class gitu ya. Yes. Gitu. Yes. Now that Pak Wija udah the horse it's out in the open ya, the skeleton is out of the closet. Thank you ya, so there's no turning back. That's his way ya. Mungkin masih mikir-mikir udah nggak boleh lagi kan announce di sini. Dan I just want to ask buat kawan-kawan yang lain juga, this is a serious ask gitu, karena if your organization is well managed dan segala macam, we need that talent, we need that experience. Kapan lagi gitu ya. So sekarang gantian Pak Willy supaya the limelight tidak menjadi ke saya tapi dikembalikan lagi ke Pak Wija dan ke Pak Willy. So any thought for BUMD, Pak? Saya sangat sudah banyak contoh yang dilakukan Unilever untuk kerjasama semacam ini langsung ke publik, ke institusi pendidikan. BUMD misalnya very much welcome tentunya Pak Wijayanto. Ini Mbak Tutus ini sangat berpengalaman dalam melakukan terobosan-terobosan dalam bidang HR yang world class gitu ya, di Indonesia belum pernah dilakukan, belum pernah ada yang melakukan. Beliau cari-cari jalan sendiri untuk komunitas sendiri. I think Mbak Tutus ini sudah ada contoh yang real hal seperti itu concernnya ya. Nah, I think seperti BUMD ini juga dengan resource yang demikian besar, human resource maupun capital maupun
ya lokasi dan lain-lain gitu ya. Saya rasa BUMD bisa melihat ke depan dengan tidak takut membuang visi, mengarahkan seperti Kyle itu melemparkan Kyle sejauh-jauhnya dengan visi harus bisa melebihi bahkan private sector. Saya pernah di Singapura, Pak Wijayanto, Coach Rene, 2 tahun. Dan you know what? The best employer brands itu bukan private sectors. The best employer brand bukan pemerintahan. Wow. No, tahun 2009 ada Employer of Choice Award di mana Unilever contested di situ. Yang juara, you know what, adalah Intel. Perusahaan lembaga pemerintah yang menangani penjara di Singapura. Jadi ya lembaga pemasyarakatan lah gitu mungkin ya. As the best place to work in Singapore. How is that possible? Do you know? Itu kapan itu Pak tadi? You know what? Iya kan? Tahun sebelumnya apa coba? Police Academy, bukan kepolisian Singapura. Jadi bukan private sectors. Private sectors adalah nomor 2, nomor 3. Nomor 1 itu pemerintahan. Karena pemerintahan mempunyai resources, mempunyai komitmen, mempunyai policy yang bisa dibuat juga gitu ya. Tiap tahun Dave Ulrich datang ke Singapura bekerja sama dengan pemerintah Singapura dengan manpower-nya langsung. We can do that gitu dengan Pak Bijaya dengan resource demikian banyak. Let's make BUMD ini dan pemerintahan daerah itu menjadi the beacon of world class development di Indonesia gitu dengan Coach Rene sebagai CEO-nya nanti sebagai Dean of the Beacon of Development Indonesia. Nah itu insya Allah itu kedepannya lancar. Merinding Masya Allah. Malam ini merinding. Possibility is ini maaf ya kawan-kawan, ini tidak ada yang direncanakan sama sekali, tidak ngobrol sama sekali soal ini. Tapi this is not only for Pak Willy but for everyone else. Buat Grab juga ya Noki, gue bakal knocking on your door. Kami bakal juga. Of course for the CEO of Grab BUMD Academy. Itu kan Nora dia. Yeah. So Masya Allah, thank you so much, and I'm also very much aware bahwa sekarang sudah 3 menit sebelum 21.30. It's very refreshing talking to both of you, Pak Willy dan Pak Wija. Ya, bahkan mendengarkan aja, menyimak saja, I feel empowered and most importantly, I feel hopeful about Indonesia. Kadang-kadang kalau ngelihat berita tuh there is no reason to be hopeful gitu ya, tapi this conversation tonight buat kawan-kawan yang hadir, Manael, Fardan yang ganteng gitu ya. Kayak Fardan gue mesti mencari kata lain deh selain ganteng ya. Ada Pak Chief EU, ada Pak Faisal Muzaki, ada Mbak Tutus, it's been a while ya, ada Winda. Thank you so much. Dan malam ini kawan-kawan kita disadarkan bahwa we're here karena kita berbagi bahasa yang sama, kita berbagi bendera yang sama, kita berbagi tempat ini yang sama. So kalau nggak mulai dari kita, dari siapa lagi gitu ya. And most importantly, I think sebagai orang beragama, persaudaraan itu terjadi bagi mereka yang saling mendoakan satu sama lain. Ini malam yang mustajabah, terutama buat saudara-saudaraku yang Muslim, ya, malam istimewa di mana Rasulullah SAW Mi'raj, dan malam terbaik buat kita mengucap doa kepada satu sama lain, gitu. Dan insya Allah kita dipersatukan kembali. Selain itu, I just want to say thank you, my gratitude. Yeah, if you have last note before we end this discussion, Pak Wija, Pak Willy, now is the time. Silakan Pak Wija. Iya, barangkali begini ya, hampir di semua organisasi itu 80% isu adalah isu human capital gitu ya. Jadi dengan mengadres isu itu, the human capital will address the 20% of the other issues gitu ya. Jadi penting sekali isu human capital ini. Masya Allah. Chief Willy. Terima kasih Pak Rene. Saya rasa dengan diskusi ngobrol-ngobrol malam ini harus menjadi sesuatu hal yang lebih real, karena mungkin malam inilah di mana malam kita set a visi untuk sesuatu hal yang jauh ke depan, creating a legacy for us, Coach Rene. It is a legacy in the making. Kita harus memvisikannya. Remember, 10 tahun lagi dari sekarang, Coach Rene akan bilang sama Coach Wijayanto, kita akan ngopi-ngopi. Ingat nggak 10 tahun yang lalu dari obrolan-obrolan? Where are we right now? Right? Itu yang harus menjadi visinya, Coach Rene. Yes, indeed. And definitely, I owe both of you coffee.
ya. Nanti kalau Manael juga pada yang lain juga mau gabung, silahkan. Insya Allah doa kita pandemi ini segera berlalu dan kita bisa kongko-kongko lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Kawan-kawan, terima kasih untuk perhatiannya malam ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.